kita memperingati haul para masyayikh ini. Dauh pengasuh tadi pagi adalah mengenang orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Mungkin santri aktif belum banyak mengenal bagaimana dunia di luar, bagaimana ketika kakak-kakak senior kalian sudah melanjutkan kuliah aktif di berbagai kampus di kota-kota besar. Tantangannya semakin berat. Ada banyak kajian-kajian keislaman yang dipertanyakan siapa gurunya, apa kitab yang diajarkan. Mengapa kemudian banyak menyalahkan ajaran dan tradisi guru-guru kita di pesantren ini dan di pesantren-pesantren yang diasuh oleh para masyayikh dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Mengapa oknum dari santri telah beralih kepada guru yang lain, bahkan kadang-kadang su'ul adab, cangkolang kepada gurunya sendiri yang telah mentarbiyah di pesantren yang kita cintai. Lebih dari itu, bahkan menyalahkan tradisi-tradisi yang sudah diwariskan oleh muassis dan para masyayikh kita di sini. Apa yang kemudian merasukinya? Doktrin seperti apa yang mengubahnya? Nah, ini hati-hati, terutama yang akan melanjutkan. Kalau yang di pesantren insya Allah aman, maka sebaiknya alaiha nahya wa alaihi namut wa insya Allah bihadub atu minal aminin, di sini saja. Para hadir, masyayikh kita adalah pilihan yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Disinilah kita harus sadar dan bersyukur bahwa apa yang ada di depan mata, apa yang sudah kita jalani, itulah takdir Allah. Bukankah ini adalah inti dari ajaran Hikam Ibnu Athaillah? Ada seseorang yang ingin meraih maqam yang tinggi, dia ingin berzikir sendiri, menyendiri dari kehidupan dunia, tidak mau berinteraksi dengan sosial masyarakatnya, sementara dia punya tanggung jawab sebagai pimpinan lembaga, sebagai orang tua, suami yang punya tanggung jawab anak dan istrinya. Kenapa dia berpindah kepada satu makom yang belum tentu Allah ridha? Jangan-jangan di sana ada nafsu yang terselubung berbentuk ibadah, berbentuk ketaatan. Demikian pula hari ini banyak orang terkagum-kagum dengan dai terkenal, kiai medsos, ustadz medsos, yang itu hanya diuji oleh Allah dengan sebuah popularitas. Sementara guru kita yang mendidik kita, mendoakan kita 24 jam, beliaulah yang dipilih oleh Allah sebagai nikmat ketersambungan melalui beliau kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan-jangan kita yang tidak kenal siapa guru kita. Jangan-jangan kita sampai berhenti dari pesantren ini, pulang ke masyarakat, masih belum kenal siapa para masyayikh kita. Cukuplah bahwa kemudian Nabi bersabda, muallimul khair, orang yang mengajarkan kebaikan itu, yastaghfir lahu man fis sama wa man fil ard hatta al-hitan fil bihar. Orang yang mengajarkan kebaikan. Guru kita bukan hanya mengajarkan satu kebaikan, tetapi banyak kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat. Penghuni langit, para malaikat mendoakan ampunan pada beliau, membacakan istighfar untuk beliau. Bahkan makhluk penduduk bumi, binatang, hingga ikan di lautan. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, an-namlah, semut di tempatnya mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Tidakkah kita merasa cukup ketika
Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang memberikan informasi. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ini mutlak untuk siapa saja yang beriman. Malaikat arsy memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman. Sementara muallimul khair bukan hanya sekedar beriman, tetapi mengajarkan keimanan itu kepada kita, murid dan santri-santrinya. Maka guru kita ini adalah sosok yang didoakan oleh malaikat arsy, sosok yang dikenal namanya di arsy, tetapi boleh jadi di bumi tidak sepopuler ustadz media sosial. Kita sering terjebak dengan media sosial, dan itu pun disebut dengan dunia maya. Maya adalah semu. Ketidakjelasan inilah yang kemudian membawa kita semakin tidak jelas beragamanya. Kajian beragama hanya 1 pekan, program 1 bulan. Sementara kita dikenalkan di pesantren ini harus lulus dari jenjang yang paling dasar, setingkat lebih tinggi, hingga kemudian yang tinggi. Kita ngaji sorogan, kita ngaji bagaimana salafus saleh, membuka lembaran kitab, imla, menyimak, menyimpulkan, memberi makna, pegon. Tradisi keilmuan ini tidak bisa ditempuh hanya 1 bulan, 1 pekan, apalagi 3 hari, yang setelah selesai dari kajian keislaman sudah menjadi dai. Semoga kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadir, guru kita adalah nikmat yang besar yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Para masyayikh, para kiai, ibu nyai, ustadz, ustadzah, beliau adalah ayah ibu ruhani kita. Ketika orang tua kita, orang tua kandung kita melahirkan fisik dari alam kandungan ke dunia, para masyayikh kita, guru-guru ruhani kita melahirkan kita, membawa kita dari dunia ini menuju akhirat. Seorang ibu berpikir dalam 9 bulan bagaimana anaknya lahir selamat, sehat walafiat. Tapi seorang guru murabbir ruh berpikir siang malam sepanjang usia bagaimana anak kandung murid-murid, anak kandung ideologinya lahir kelak yaumal mahsyar sebagai generasi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita di dunia ini tetap berpegang teguh kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan di alam barzah nanti kita membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian di alam mahsyar kita berkumpul dengan rombongan ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah.